Saya nyantuni yatim. Kenapa? Mendekati ibunya yang janda kembang. Nah itu yang salah. Tapi kalau kaum duafa, fakir miskin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mah yuk. Nama saya Pak Nawawi dari Majelis Taklim Darul Muttaqin Karangwareng Cirebon. Oke Cirebon. Mau tanya Mah. Sok. Saya berkeluarga hampir 40 tahun. Ya. Rezeki saya itu min haitsu la yahtasib lah gitu. Saya bukan PNS, bukan pekerja, tapi ada aja. Ya. Nah kadang-kadang saya pernah seperti ini. Dapat rezeki contoh 100.000. Kadang-kadang dikasih ibunya 70.000. 30.000-nya kadang dikasihin sama yang membutuhkan mah. Tapi bukan janda kayak Kandar bukan. Yang punten Kang, yang 30.000 Anda berikan kepada janda yang seperti Kandar bilang atau tidak? enggak tuh mah. Yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Yang jelas mungkin di antara ya fakir miskin aneh Oke. Tapi tidak gak bilang. ngasih tahu sama istri. Nah, kalau dapat duitnya 100. 100. Istri taunya 70 aja. Betul, karena saya pikir istri juga insya Allah cukup lah seharian itu. Maksud saya karena tidak keterbukaan mah. Apa gitu termasuk dosa saya? Oke, istrinya Tidak ada nggak sama sini? sekali Pak Nawawi berdosa. Sebentar mah istrinya ada nggak sini? Ada. Mana istrinya mana? Mana istrinya? Sini. Sok. Nah, ini ada istri juga, silakan. Gimana mau jadinya kalau gitu boleh atau Jadi tidak? punten Pak Nawawi dan semuanya, ketika kita mendapatkan rezeki, contoh Pak Nawawi 100.000, kasih bininya 70, buat fakir, miskin, kaum duafa, anak yatim 30.000, Anda tidak perlu ngomong ke istri Anda. Justru dari situ insya Allah Anda dapat keberkahan. Amin. Karena intubdu sodakotu pani imahya wa intuhpuha wa tutuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Al-Baqarah 271. Kalau kamu tampakkan sedekahmu dengan niat ngasih contoh sama orang, baik. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekahmu, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, diberikan kepada fakir miskin. Kata Anda yang butuhkan, itu lebih baik buat kamu dan menghapus sebagian dosa. Anda tidak berdosa karena itu adalah kebaikan dan kewajiban yang Allah berikan bagi kita yang dapat rezeki. Bagus. Nggak perlu ngomong sama bininya, nggak perlu. Iya. Ah, gitu. Ya Tapi, insya Allah ridho juga bareng. Ibu, istri tahu suami suka melakukan itu? Tahu, Tahu. Ikhlas. ikhlas. Ya. Kalau dikasihnya ke janda? Jangan. Kalau jangan juga perlu jandanya jompo nggak Oh, apa-apa. iya. Sebentar dulu. Kalau kata Pak Nawawi, saya nyantuni yatim. Kenapa? Mendekati ibunya yang janda kembang. Nah itu yang salah. Tapi kalau kaum duafa, fakir miskin, monggo, itu pasti dibalas oleh Allah dengan yang lebih banyak. Oke. Mangdalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa turja'un. Al-Baqarah 245. Siapa yang meminjamkan hartanya yang baik karena Allah, maka Allah mengganti dengan yang lebih banyak, yang lebih baik. Allah luaskan rezeki bagi orang yang banyak sedekah. Allah sempitkan rezeki bagi orang yang koret. Kepada kami kalian kembali. Tidak perlu ngomong ke istri Anda. Duit boleh nyari Anda. Yang sedekah Anda. Keberkahan buat Anda sekeluarga. Oke. Termasuk istrinya. Bagusnya ke istri juga ngomong. Sebetulnya 100.000 tapi 30-nya boleh. Jadi istrinya juga dapat pahala karena mengizinkan. Mungkin gitu mah boleh nggak? Sebetulnya tidak ada kewajiban. Oke. Boleh sih ngomong. Cuman punten Pak. Kan yang namanya bini beda-beda. Ada yang bini gampang marah. Ada yang bini tidak nerima. Ada yang nerima. Kalau bininya nerima boleh. Kayak macam gini. Suami ngasih duit sama emaknya. Harus ngomong sama bini. Tidak perlu. Apalagi bininya yang koret. Sembunyi-sembunyi. Anak laki-laki. Ngasih sama emaknya tidak masalah. Karena bininya koret. Bahkan nggak usah dikasih tahu daripada emaknya nggak dikasih. Jadi tidak ada kewajiban Tidak suami kasih tahu. Tergantung Oke. kondisi bininya. Oke.
Didoakan mudah rezekinya makin mengalir, makin banyak. Makin barokah Pak Nawawi. Ya. Sudah cukup Pak Nawawi? Cukup barangkali itu saja mah. Hatur nuhun. Tar dulu itu. Hatur nuhun mah walarana. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kilo. Bukan datang sembarangan. Iya. Langkahnya ditentukan oleh malaikat. Noh ke sono. Kita mau menyambut keberkahan itu atau Betul. tidak gitu ya Maya? Kembali ke kita. Oke. Satu lagi penanya, siapa yang mau nanya? Si ibu sambil hai. Kelihatan itu yang kuning. Oke. Lamun heuy saparo udah hageung teuing. Itu. Pas hai. Itu namina calawak. Oke, kalau gitu. Dan sebelah sini ada yang mau nanya. Silakan. Itu orang Cirebon. Gak apa-apa, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Perkenalkan mah, nama saya Ai Kartika dari Majlis Taklim Al Mubarokah Garut. Oke, Mama. Silakan. Mau nanya mah, Mangga Ani Kartika. apa sih makna sejati dari kalimat sakinah mawadah warohmah, sama bagaimana tipsnya atau solusinya agar rumah tangga kita semua, khususnya saya, terhindar dari perceraian. Karena sekarang kan lagi maraknya pelakor mah. Wih. Takut. Kartika takut ada pelakor. Iya. Tujuan pernikahan. Anda lihat Arum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fil dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan buat kalian kaum laki-laki istri kalian min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Artinya manusia nikah dengan manusia. Buat apa? Agar sakinah, mawadah, rahmah. Ini tanda bagi orang yang berakal. Anda lihat tujuan pernikahan. Ani nanya, apa sih sakinah? Sakinah adalah ketenangan. Orang yang belum menikah ngider ke mall, ke terminal, jalan-jalan kemana-mana. Begitu habis dinikahin, boro-boro keluar rumah, keluar kamar ge henteu. Iya apa iya? Ya. Satu. Mawadah. Apa sih namanya mawadah? Kelapangan dada, kesucian hati. Yang namanya mawadah, Ani, cinta plus Ai. Jadi kalau suami biasa pulang jam 6, tumben jam 12 baru pulang. Jangan langsung ambil palang pintu. Tanya dulu, kenapa terlambat? Apa pom bensinnya antri? Atau kebanjiran? Atau kejegat demo? Atau ada keperluan lain? Nah, dadanya lapang. Nggak gampang nyangka sama suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai para suami, pergauli si kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. An-Nisa 19. Kalau para suami melihat dari istri kalian ada kelakuan yang kalian tidak suka, jangan jauhi mereka. Apalagi bercerai dengan mereka. Di belakang itu ada sifatnya yang baik. Jadi istri itu ada sifat yang nyebelin buat suami. Makanya wajib berubah. Ayo nanya. Rahmah. Apa sih rahmah? Rasa kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Kita tahu manusia biasa nggak ada yang sempurna, betul? Betul. Suami punya kelebihan kekurangan. Istri punya kelebihan kekurangan. Ayo nanya. Bagaimana sekarang marak pelakor? Bukan baru sekarang, ayo tiba lagi loba pelakor. Cuman sekarang kan ada medsos. Ribut pelakor. Saya tidak setuju dengan pelakor. Kalau laki Anda nggak centil, nggak bakal ada perempuan pelakor. Tidak mungkin tuh cewek nyosor sendirian. Kalau suami Anda setia. Makanya servis sebaik mungkin di rumah. Mana yang suami suka, dandan. Ini mah kondangan lu keren. Ngaji keren. Di rumah dasar butut, nggak pakai daleman deblah-debloh. Lah iya laki lu nyari yang di luar. Jangan menyalahkan pelakor, tapi ngaca. Apa kesalahan saya?
Karena banyak suami yang kenapa dia selingkuh. Ternyata bininya tidak menyukai emaknya. Bininya tidak suka dengan saudara kandung suami yang disebut ipar. Musuhan mulu. Ya iyalah. Anak normal sayang kepada ibunya. Dia pengen dibilangin ibunya. Makanya Ai dan semuanya. Kalau pengen suami Anda tidak cari pelakor. Jadilah istri yang baik buat suami Anda. Oke? Emang sudah berapa lama menikahnya? Udah mau 16 tahun. Wah, Ya. masih muda padahal hebat banget. Anak ada berapa? Harusnya 3, yang ada 2. Wah, benar. Ai usia berapa sekarang? Mau 36 Mama. Kayak 35 ya, Mak, awet muda. 35,5 kayaknya. Sama aja. Mau boleh nanya lagi nggak satu lagi? Apa, Mak? Sekarang kan lagi maraknya tuh yang memakai cadar Mama ya. Makai naon? Pakai cadar. Nikob. Nikob. Karena ada yang bilang nikob itu sunnah. Ada juga yang bilang wajib. Ada yang ngomong mubah justru. Ya, terus? Sekarang kan lagi marah katanya saya bercadar karena Allah. Saya buka cadar karena Allah untuk menafkahi anak-anak saya. Itu bagaimana kalau menurut Mama? Yang namanya cadar. Kenapa orang Timur Tengah pakai cadar? Melindungi wajahnya biar tidak kena debu. Biar tidak kena terik matahari. Tapi ada yang mengatakan itu sunnah. Sunnah kalau dikerjakan berpahala. Ditinggalkan tidak dosa. Oke? Ya. Karena wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat perempuan. Seluruh tubuh. Ya. Kecuali muka dan telapak tangan. Ya, makanya kalau niatnya untuk mencari rezeki untuk anak itu yang wajib. Makanya Betul. wajib mengalahkan yang sunnah Betul. ataupun yang lainnya. Gitu Begitu. ya, Mak? Ya. Seperti itu. Ya, cukup Madu. Hatur nuhun, Mah Dede. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ai. Waalaikumsalam. Makasih Ai. 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 Nama yang sangat hemat. Ai. Yang paling sedikit lagi. I. Nah, kecil I. Kalau Ai mah A gendut I kecil. Ini mah kalau I. Oke, Alhamdulillah ditutup dengan pertanyaan dari Ai ini. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Dijauhkan dari halangan-halangan yang bisa Amin. mengganggu. Semoga rumah tangga kita bisa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dari saat ini. Insya Allah. Begitu seharusnya. Ya, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kita doa untuk kita Yuk. semuanya, boleh Mama? Angkat tangannya. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang baik. Jadikan kami sebagai umat Rasul-Mu yang baik. Yang mengerjakan segala perintah-Mu menjauhi yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Kami sadar Engkau dan Rasul memerintahkan kami untuk berlaku jujur. Kami pun tahu Engkau dan Rasul melarang kami berlaku dusta. Oleh karena itu ya Allah, mantapkan dalam hati kami untuk selalu berlaku jujur. Baik perkataan, perbuatan, sikap kami ya Allah. Sadarkan kami. Seandainya kami berkhianat, berdusta, berbohong. Bukakan hati kami ya Allah. Agar selalu kami melakukan yang Kau perintahkan. Tentu dengan tuntunan dan bimbingan dari-Mu ya Allah. Engkau yang membolak-balikan hati kami ya Allah.